Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, video sebelumnya kan aku bahas tentang P2P lending ya. Apa itu P2P lending, gimana metodenya, cara kerjanya, segala macam lengkap semuanya. Makanya teman-teman nonton dulu ya video yang ini ya mengenai P2P lending. Di video kali ini aku mau share ya pengalamanku investasi atau pendanaan di P2P lendingku kayak apa sih selama ini. Jadi aku mau cerita nih. Aku tuh mulai pendanaan di P2P lending sejak Juli 2021 ya. Masih coba-coba dulu nih, kan bisa mulai dari 1 juta dulu. Tapi aku mulai dari 3 juta dulu nih, aku mau nunjukin ya. Jadi mulainya tanggal 6 Juli nih. Aku mulai nambahin nih, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta. Terus seperti itu dengan range imbal hasil antara 12 sampai dengan 18% ya. Tapi aku pilih yang grade-nya B ke atas. Nanti aku tunjukin nih gimana tips cara memilihnya ya. Nah, di sini aku mulai dari tanggal 6 Juli terus kan, setiap ada yang menarik, aku ambil terus kayak gitu. Nah, ini masa pinjamnya bervariasi antara 50 sampai 120 hari. Beda-beda. Kadang dibayarnya cepet, kadang ada yang telat juga nih. Ada satu yang telat ya kemarin ya. Tapi nggak apa-apa, habis itu dia cicil lagi 3 kali kalau nggak salah terus lunas. Kemudian ada juga yang on time. Nah, sampai posisi dari 6 Juli sampai dengan awal Desember ini, aku itu sudah naruh di situ sekitar 61 juta. Ya, 61 juta. Ini keluar masuk ya. Ada yang hanya 50 hari, ada yang cuma 40 hari, ada yang 80 hari. Total imbal hasilnya sekitar 1.565.000. Kalau diprosentasekan sekitar 2,57% ya. Jadi kalau memang kita punya dana lebih, pastinya akan dapat imbal hasil yang lebih banyak lagi. Ya, jadi kelihatan di sini ya teman-teman ya, bisa lihat dari tabel yang aku buat. Jadi ini aku bikin tabel khusus untuk investasi aku di Investri mulai dari bulan Juli sampai sekarang ini. Di situ aku tulis siapa aja borrowernya, kapan mulai peminjamannya, kapan due date-nya, kadang lebih cepat ya cairnya ya. Kemudian berapa jumlah yang aku investasikan, berapa bunganya yang aku terima, apakah itu diterima lebih cepat, telat, atau tepat waktu. Kemudian ini aku kasih kolom tambahan sih untuk bayar zakat nantinya. Ya. Oh iya, perlu diketahui juga ya teman-teman ya, kalau Investri ini belum termasuk pajak. Jadi untuk pajak kita harus bayar sendiri, kita harus hitung sendiri. Kalau penghasilan kita melebihi batas yang sudah ditentukan oleh pihak pajak, maka kita harus bayar pajaknya kayak gitu. Sekarang aku mau nunjukin gimana caranya bisa punya account di Investri. Pertama buka aja websitenya ya. Kemudian pilih kita sebagai lender atau pemberi pinjaman, klik di situ. Pilih untuk diri sendiri ya, milik sendiri, bukan untuk akun orang lain ya. Lanjut, terus tinggal diisi aja data-data kamu. Karena aku sudah punya akun Investri, jadi di sini aku pakai data dummy. Tapi untuk referral code-nya, ini asli referral code aku ya, silakan dipakai aja. Kalau sudah, nanti kamu akan dapat email untuk verifikasi. Tinggal klik aja linknya di situ dan ikuti petunjuknya ya. Nanti ada verifikasi juga dari pihak ketiga. Nah, ini dia kode referral aku, bisa kamu pakai ya, XFVJR. Salin aja kodenya. Seperti ini nanti tampilan di dashboard kamu kalau kamu belum verifikasi. Kalau sudah akan seperti ini ya. Jadi nanti ada bagian dana cash in hand kalau kamu sudah punya cash di sini ya, yang sudah ditransfer ke rekening di Investri. Kemudian di sini ada bagian-bagian semacam ada portfolio, ada dana pinjaman yang aktif, ini ada saldo imbal hasil, saldo pinjaman. Jadi di dashboard ini akan kelihatan semua data-data ya, rekapitulasi pinjaman kamu. Semua pendanaan kamu akan kelihatan di dashboard. Tapi ini secara garis besar aja ya, detailnya nanti ada sendiri. Oke, coba kita klik link yang ini nih, portfolio. Nah, di bagian portfolio ini detail banget semua dana ya yang sudah kamu pinjamkan selama ini ada di situ. Kita bisa unduh portfolionya. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nah, ini ada status pinjaman yang sudah lunas, kemudian dipercepat.
Ada juga yang lunas tapi dengan pembayaran yang dicicil ya, ini karena terlambat. Ada juga seperti itu kejadian nih. Mungkin aku waktu itu masih awal-awal ya, masih kurang pinter milihnya. Sekarang aku mau kasih tips caranya memilih pinjaman. Kita klik di daftar pinjaman ya. Tapi ini disclaimer ya, ini cara memilih ala aku. Mungkin ada yang lebih baik lagi. Tapi selama ini sih so far so good. Oke, ini adalah daftar pinjaman yang sedang outstanding saat aku lagi buka website ini ya. Banyak yang sudah full tuh 100% ya kan. Macam-macam jenisnya, ada account payable, ada pre-invoice financing. Untuk lebih jelasnya kamu nonton dulu video aku sebelumnya. Nah, kalau aku tuh ya lebih suka ya milih yang bukan C. Ini kan ada C ya. Tapi kalau C memang yang grade C ini imbal hasilnya besar banget. Kalau yang B dan A imbal hasilnya relatif lebih kecil. Ini tergantung profil resiko teman-teman ya. Kalau yang profil resikonya agresif, silakan aja ambil yang imbal hasilnya tinggi. Tapi ya itu resikonya gagal bayar juga tinggi ya. Oke, sekarang aku kasih tipsnya ya. Di daftar pinjaman tadi diklik ya. Kita pilih yang C tadi. Tapi ini aku nggak menunjukkan mau pilih yang C ya. Cuma nunjukin caranya aja. Minimal itu B kalau aku ya. Dan 14%. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Di situ ada data-datanya. Apa sih ini pinjaman jenis apa? Ada baiknya kita baca satu-satu ya, jangan asal lewat aja. Kemudian cek informasi pengamanan pembayaran. Nah, semakin banyak level pengamanannya, ini semakin baik ya, aman ya. Sehingga ada alternatif pembayaran dari yang lain. Kemudian cek juga information payer. Payer ini adalah yang pemberi pekerjaan ke perusahaan itu. Di sini contohnya PT Waskita Karya. Nah, ini kan yang bonafit. Kita pilih yang perusahaan bonafit atau pemerintah karena kemungkinan gagal bayar sangat rendah. Terus cek lagi ke bawah, ada informasi riwayat pinjaman ya. Cek di situ kalau ada yang sering terlambat nih, ada beberapa terlambat. Wah, ini agak-agak mengkhawatirkan. Kalau bisa yang tepat waktu atau yang dipercepat aja. Oke. Cek lagi ke atas, seperti apa sih informasi peminjamnya. Cek kapan dia mulai berdiri, makin lama makin baik. Terus kalau punya tempat usaha sendiri bukan sewa, tentunya lebih bisa dipercaya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita pilih ini, tinggal klik aja CIH, cash in hand. Punya cash in hand berapa ya, tinggal diinput aja nanti di situ jumlah yang ingin kita berikan sebagai peminjaman. Gampang banget deh, pokoknya tinggal ikuti aja petunjuknya. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk pendanaan di P2P lending. Untuk teman-teman yang profil resikonya moderate to agresif seperti aku, boleh nih dicoba P2P lending ya, sekalian sambil belajar pelan-pelan. Tapi harus dipahami ya, ini tuh cepat banget. Kalau misalnya yang grade-nya bagus, A dan B dan imbal hasilnya tinggi, itu cepat habisnya. Investor cepat banget ngambilnya, bisa 1 jam 2 jam udah habis. Apalagi kalau syariah, karena jarang ada ya. Jadi masukan buat investor ini ya, perbanyak dong yang syariah, karena pilihannya dikit banget. Kalau syariah kadang dalam sebulan cuma 1, 2, 3, itu kurang banget ya kan pilihannya. Nah, buat teman-teman yang mau coba, silakan ikuti tips dari aku tadi ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you!